Selamat siang, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Kepala SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Yang saya hormati, Wakil Kepala SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Dan yang saya hormati, siswa-siswi dari SMP Kristen Petra 1 Surabaya. Sebelum memulai pidato saya pada hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan emas ini. Kita masih dapat berkumpul bersama-sama meskipun melalui pembelajaran daring. Di zaman seperti ini, tentu semuanya serba sulit. Mendapatkan penghasilan sulit, kegiatan belajar mengajar pun juga sulit. Tak terasa juga sudah 1 tahun lebih, SMP Kristen Petra 1 Surabaya mengupayakan pembelajaran daring bagi siswa-siswinya. Tentu belajar dengan kondisi seperti ini tidaklah mudah. Tak sedikit juga pembelajaran yang sulit dimengerti oleh beberapa siswa-siswi. Lantas, akankah kita hidup seperti sedia kala? Mampukah Indonesia untuk mengubah keterpurukannya ini? COVID-19. Adakah dari kita yang tidak mengenal virus ini? Salah satu virus yang paling berbahaya sepanjang sejarah manusia. Bagaimana tidak? Dari data yang saya dapatkan, ada sekitar 4 juta kasus COVID-19 di Indonesia. Sekitar 130.000 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, dan sekitar 3.700.000 diantaranya dinyatakan sembuh. Sekarang jelas, mengapa pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan 3M. Ditambah lagi kebijakan PPKM, yang diperpanjang untuk kesekian kalinya, meskipun hal tersebut mampu mengancam ekonomi bangsa. Namun, semua upaya itu dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hadirin yang terhormat, tidak bisa hanya pemerintah saja yang berjuang melawan COVID-19 sendirian. Kita sebagai warga negara yang bijak juga harus bersama-sama membantu pemerintah agar bangsa kita lekas pulih dari pandemi COVID-19. Seperti kutipan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Harus ada peran yang diambil baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama membangkitkan Indonesia dari keterpurukannya ini. Selain menaati kebijakan PPKM dan 3M, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk divaksin. Memangnya seperlu itukah masyarakat untuk divaksin? Jelas iya. Dengan masyarakat divaksin tentu akan membantu negara dalam berbagai sisi, salah satunya kesehatan. Dari segi kesehatan, jelas vaksin bertujuan untuk memberikan perlindungan, untuk mengurangi risiko tertular ataupun jika tertular tidak akan separah yang belum divaksin. Vaksin juga berperan penting untuk membentuk herd immunity. Dilansir dari mayoclinic.org, herd immunity atau kekebalan kelompok adalah ketika sebuah komunitas besar menjadi imun atau menjadi perlindungan bagi mereka yang rawan terkena suatu penyakit. Arti lebih singkatnya, herd immunity ini mampu mengurangi penyebaran suatu penyakit dari orang ke orang. Herd immunity sendiri dibagi menjadi 2, yaitu infeksi dan vaksin. Infeksi artinya jika kita terjangkit oleh suatu penyakit, maka tubuh akan mengeluarkan respon membentuk antibodi sehingga tubuh dapat melindungi kita dari penyakit yang sama. Sedangkan vaksin juga memiliki arti yang sama, yaitu membentuk antibodi. Tetapi jika orang tersebut belum terjangkit suatu penyakit dan divaksin, maka ia tidak perlu terkena penyakit tersebut untuk menciptakan antibodi. Meskipun begitu, ternyata orang yang sudah terkena COVID-19 masih bisa terkena COVID-19 lagi loh. Oleh karena itu, dari PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia menyarankan bagi para penyintas COVID-19 untuk divaksin setelah 3 bulan sembuh dari COVID-19.
Merujuk kepada data yang saya dapatkan, persentase 2 dosis vaksin di Indonesia masih tergolong cukup rendah, yaitu sebesar 12,9%. Sedangkan untuk mencapai suatu herd immunity dibutuhkan sekurang-kurangnya 70%. Maka dari itu diharapkan masyarakat mau mengambil bagian berpartisipasi dalam program vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Ayo berikan hadiah yang terbaik bagi bangsa kita di bulan kemerdekaan ini dengan cara divaksin. Sekian pidato saya pada hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati.